MBG ini adalah bagaimana anak-anak kita memiliki gizi yang cukup ketika masa usia sekolah. Karena ini tahun pertama dari MBG ini tentu tidak semulus bagaimana apa yang menjadi ekspektasi pemerintah ya. Sebenarnya kalau kami inginkan itu kan bukan MBG ya, tapi sekolah gratis total. Karena kadang bagi anak-anak yang mampu, anak-anak kaya seperti itu ya, mereka sudah biasa makan enak dan segala macam, nggak ngaruh dikasih MBG dan tidak, kadang juga nggak dimakan seperti itu. Nah ini problem ya. Ini kan beda sama sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat kan untuk masyarakat miskin ekstrim, yang masuk di desil 1, desil 2 lah paling tidak kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa podcast Bangsa Online yang berbahagia di mana saja Anda berada. Kita kembali dalam bincang-bincang bersama anggota DPRD Jawa Timur. Kali ini kita bicara soal MBG, makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hadir bersama kami kali ini, beliau adalah anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi Kesra. Beliau dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Beliau adalah wakil rakyat dari Dapil Jatim 4 yang meliputi Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Langsung saja kita perkenalkan Ning Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ning udah datang. Alhamdulillah. Ini kalau dari hitungan saya yang keempat Ning ya. Iya, yang keempat kalinya. Nah kali ini di bulan Desember ini. Di bulan Desember ini ya. Semoga masih semangat nih di sini kan menjelang pergantian tahun. Kita nih kali ini bicara soal MBG nih. MBG ini makan bergizi gratis ya, yang merupakan program ini ya, visi besar ya, Pak Prabowo. Nah, tapi orang awam ini kan taunya MBG ini bagi-bagi makan gratis ke anak sekolah gitu. Nah sebenarnya nih MBG ini apa sih Ning? Ya, program apa sih? Ya? Tujuannya apa ya? Mohon pencerahan. Ya, hari ini, saat ini, di tahun ini itu ada program prioritas dari Pak Presiden yang namanya MBG. Hampir seluruh masyarakat se-Indonesia paham istilah ini ya, karena memang yang disasar itu adalah anak-anak sekolah. Jadi MBG ini adalah satu program Pak Presiden untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah. Mulai dari usia SD, SMP, sampai hingga SMA ya. Tentu memberikan makan bergizi gratis itu bukan hanya sekedar asal ngasih makanan. Jadi ada standarisasi dari MBG ini, mulai dari proses pembentukan yayasan. Ya, jadi dari awal nih masyarakat yang ingin menjadi pengelola daripada MBG, dia harus bentuk yayasan, lalu yayasan ini mengajukan permohonan untuk menjadi pengelola. Sudah, setelah itu yayasan dibentuk jadi pengelola, lalu ada unsur-unsur lainnya yang harus dilengkapi. Seperti yayasan ini lalu harus membentuk yang namanya mitra. Mitra sebagai pengelola penanggung jawab kegiatan di MBG tersebut. Lah rata-rata satu MBG, satu dapur itu mengelola sekitar 2.500 sampai 3.000 ngasih makanan gratis kepada siswa sekolah seperti itu. Kemudian selain ada mitra, tentu ada beberapa infrastruktur yang lain yang harus dilengkapi. Di situ harus menyiapkan akuntan juga, yang mencatat akunting ya, akuntan yang mencatat seluruh sirkulasi keuangan dan pembelanjaan dari posisi MBG ini. Kemudian ada ahli gizi juga di situ
yang tugasnya untuk melakukan inventarisir terhadap menu-menu harian yang harus disiapkan di dapur tersebut. Tentu dengan standar gizi sebagaimana ahli gizi, karena memang harus ahli gizi ya. Kemudian ada akuntan, ada ahli gizi, kemudian di situ juga ada asisten lapangan, penanggung jawab di lapangan. Kemudian di situ tentu ada bagian juru masak, kemudian ada yang bagian melakukan packing dari masakan yang sudah masak ini dimasukkan dalam kotak gitu ya. Kotak tapi tidak dalam bentuk kardus, tapi dalam bentuk kayak ya Ompreng tempat gitu. makan ompreng seperti itu. Kemudian ada juga kendaraan yang disiapkan untuk mengantar sampai kepada posisi tujuan. Jadi memang pelaksanaan MBG ini dari posisi hulu ke hilir ini harus dimaksimalkan sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi target dan tujuan dari pemerintah ini benar-benar bisa maksimal. Maka kalau ditanya tujuan apa sih sebenarnya tujuan daripada pemerintah pusat itu memberikan MBG, pertama adalah untuk meningkatkan gizi anak. Karena kita paham bahwa usia sekolah ini butuh nutrisi yang cukup, butuh gizi yang cukup agar supaya dia bisa menyerap seluruh hal yang menjadi pembelajaran dia di sekolah seperti itu. Maka MBG ini adalah bagaimana anak-anak kita memiliki gizi yang cukup ketika masa usia sekolah. Jadi biar untuk pemenuhan gizi ya. Kemudian yang kedua untuk mencegah stunting gitu ya. Kan ada banyak kasus lah anak-anak kita usia sekolah itu masih kekurangan gizi. Maka dengan adanya MBG ini jangan sampai anak Indonesia itu hari ini mengalami stunting. Kalaupun toh ada, bagaimana tingkatnya bisa diminimalkan. Apalagi di usia sekolah seperti itu ya. Itu tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga untuk meningkatkan kualitas pendidikan pastinya. Jadi kalau anak-anak sudah tidak kekurangan makan, makannya enak, maka belajarnya dia menjadi fokus. Ketika menjadi fokus maka otomatis akan mempengaruhi pada kualitas pendidikan, output daripada anak didik itu. Kemudian yang keempat adalah ada dampak ekonomi juga. Jadi tujuannya itu adalah agar supaya membuka lapangan kerja di tingkat lokal. Coba bayangkan dalam satu dapur itu ada sekitar 45 pekerja yang dibutuhkan. Satu dapur saja. Jadi kalau misalnya dalam satu kecamatan itu ada 2-3 dapur, maka otomatis ada berapa? Banyak tenaga kerja yang bisa direkrut sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Mulai dari bagian cuci, bagian packaging, bagian masak, itu kan beda-beda seperti itu ya. Nah, sehingga dengan seperti ini aktivitas ekonomi ini bisa bergerak, kemudian lapangan pekerjaan bisa terbuka. Lah otomatis juga bahan baku yang menjadi kebutuhan itu kan juga bisa mengambil dari masyarakat sekitar seperti itu ya. Ya mulai dari ikan ayamnya, apa segala macam lah yang menjadi kebutuhan bahan baku ini otomatis juga perputaran sesuatu yang memang harus dibelanjakan itu akhirnya bergerak dari masyarakat sekitar yang ada. Jadi kalau tujuannya positif terhadap MBG ini, jadi selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mutu pendidikan, tetapi juga ada dampak ekonomi yang kemudian bisa digerakkan di sekitar dapur. Jadi bahasanya itu kan dapur ya. Di sekitar dapur di tempat MBG itu beroperasi. Berarti bisa dibilang nih sebenarnya program mulia ya. Ya, program positif. Positif. Ya, multiplier efeknya banyak. Iya. Tadi kan jenengan bilang kan SOP-nya juga ketat ya, SOP-nya standarisasi ketat. Bahkan ada ahli gizi, ahli nutrisi ya. Berarti ini artinya ini bukan hanya tujuannya mengenyangkan, ya, tapi menyehatkan kan. Yeah. Kalau bicara makan sehat kan kita kan ini kan orientasi 4 sehat 5 sempurna. Itu apa aja tuh nih menu-menu yang harus disiapkan ya kan?
Ya tentu standarnya memang 4 sehat 5 sempurna. Soal kemudian menunya tentu menyesuaikan ya. Jadi karbohidratnya itu ya ada di nasi misalnya ya. Ada proteinnya, kemudian ada vitaminnya seperti ada di sayur, kemudian ada di ikan. Kemudian 5 sempurnanya itu ada di susu. Seperti itu. Jadi menu-menu itu memang sudah didesain hari ini menunya ini. Maka otomatis mitra ini berbelanja barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan menu yang memang sudah disiapin oleh ahli gizi. Kemudian hari kedua misalnya menunya ini ya, akhirnya dia harus berbelanja sesuai dengan apa yang menjadi menu yang sudah disiapkan itu. Artinya mitra itu tidak bisa memilih sendiri menu yang dia inginkan. Karena memang sudah ada ahli gizi yang mendampingin pada posisi dapur itu. Jadi terjamin banget lah kalau dari urusan menu, kemudian jaminan untuk kepada sesuai dengan standar gizi yang kita butuhkan itu memang menjamin banget. Ya karena ini tahun pertama dari MBG ini tentu tidak semulus bagaimana apa yang menjadi ekspektasi pemerintah ya. Tentu di lapangan masih kadang kita temui hal-hal yang menjadi kendala-kendala teknis seperti itu. Iya Ning, ini kan kalau misalnya kita tadi bicara soal ini ya, menu ya. Selain yang wajib itu kan nasi dan lauk ya. Sayur. Terus kan juga ada buah dan susu ya. Nah ini kan menarik nih soal buah. Masing-masing wilayah itu kan punya buah-buah yang khas ya. Ini juga harusnya ini ya, mengakomodir ini ya. Kearifan lokal sumber daya alam yang ada di situ. Betul. Kayak misalnya di Tapal Kuda itu kan pisang banyak. Ada pisang, semangka. Mungkin kalau di Malang Batu apel ya kan. Artinya ini ya tadi kan jenengan memang udah singgung sih ya secara ini kan general ya. Ini menggerakkan ekonomi di ini ya di sekitar masyarakat sekitar. Terutama masyarakat sekitar dapur ya. Terus kolaborasi kan penting nih, karena ini program besar ya kan, juga melibatkan ini kan banyak pihak gitu kan. Ini kan nggak bisa jalan sendiri nih. Nah kayak di Jawa Timur kan banyak ormas-ormas besar kayak Ansor, Fatayat, Muslimat, mungkin dari Muhammadiyah juga. Apa mereka juga dilibatkan dalam kegiatan? Sepanjang ormas dalam tanda kutip mereka memiliki yayasan ya sesuai dengan peraturan perundang-undang, peraturan SOP ya, karena memang kalau bicara peraturan perundang-undangan jujur ya, MBG ini kan belum ada payung hukum secara undang-undang, itu belum. Tetapi ada SOP, ada petunjuk teknis lah. Maka sebenarnya agar supaya kemudian lebih mengikat, ini payung hukum soal MBG ini juga harus jelas. Apalagi ini melibatkan banyak stakeholder, banyak pihak. Sehingga aturan mekanisme, koordinasi, komunikasi, termasuk sirkulasi keuangan, karena ini menggunakan dana APBN seperti itu ya, menjadi lebih jelas, transparan, dan bisa akuntabel seperti itu. Sebenarnya kita berharap begitu. Tetapi karena hari ini regulasi secara utuh, secara konkret urusan MBG itu masih belum ada, yang ada itu adalah SOP, maka berarti kita yang merujuknya kepada SOP itu, terkait dengan persyaratan mitra seperti apa, persyaratan pekerja itu seperti apa, kemudian persyaratan ahli gizinya seperti apa, tentu kita merujuk kepada hal-hal tersebut. Sehingga konsep pemerintah yang menginginkan MBG ini bukan hanya memberikan makanan supaya anak sekolah kenyang, tapi juga agar anak sekolah itu sehat, maka ini bisa diwujudkan. Kalau kenyang saja tapi tidak sehat, itu kan siapapun bisa gitu ya. Nggak usah pakai MBG, yang penting ada makanan, ada nasi, ada karbohidratnya seperti itu. Karena kenyang itu kan cenderungnya orang di posisi nasi seperti itu. Ya semua orang bisa, tapi kalau MBG kan
bukan hanya bagaimana siswa itu kenyang, tapi bagaimana siswa itu sehat. Sehingga ketika siswa itu kenyang, sehat, nutrisi gizinya itu cukup, maka kemudian kualitas pendidikan yang dihasilkan menjadi bagus. Iya, ini kata kuncinya ya, nggak sekedar kenyang tapi sehat ya. Nah, ya kalau cuman kenyang malah dia bisa ngantuk tuh neng di kelas kan. Nah kalau misalnya dilihat dari yang selama ini sudah berjalan, jenengan melihat dampaknya nih seperti apa ya, terutama untuk anak dan untuk suasana belajar mereka di kelasnya. Kalau testimoni dari masyarakat yang ada di bawah itu ya mereka enjoy, mereka happy lah dikasih MBG seperti itu. Tetapi kan uji tingkat kepuasan sebuah kebijakan publik itu kan tidak bisa kita hanya lihat dari sisi satu sektor saja. Jadi nggak bisa hanya kita melihat dari unsur siswanya saja. Tapi bagaimana dengan gurunya, bagaimana dengan apa komentar masyarakat sekitar, ini kan juga menjadi tolak ukur tingkat kepuasan terhadap satu program tertentu. Lah kalau saya lihat di posisi guru gitu ya, dengan adanya MBG nyaman memang, tapi kemudian ada pekerjaan lebih dari guru kan akhirnya. Guru itu bukan hanya menyiapkan bahan ajar dan segala macam akhirnya, tetapi ikut serta mengatur sirkulasi pendistribusian MBG di kelas mereka masing-masing. Artinya akhirnya ada tugas tambahan yang ini menjadi sebuah keniscayaan, itu harus dilakukan seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari faktor X yang perlu ke depan itu diperhatikan harus seperti apa lalu gitu loh. Sehingga tidak ngerepotin nih kepada gurunya. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa menerima makanan bergizi gratis itu langsung di tangan menggunakan infrastruktur pendukung lainnya. Ya tidak melulu harus selalu guru, karena guru itu kan juga punya tugas melakukan evaluasi pembelajaran, masih mau menyiapkan pembelajaran seperti itu. Hari ini kan akhirnya tugas guru menjadi agak bertambah seperti itu ya, karena termasuk membantu pendistribusian MBG itu ketika ada di kelas masing-masing seperti itu. Jadi PR lah seperti itu. Ya MBG ini kan program besar ini, program besar. Terus punya misi yang besar juga. Dan ini juga baru berjalan ya. Mungkin masih ada trial by error gitu kan. Nah, kayak tadi jenengan bilang kan, akhirnya ada tugas tambahan untuk guru di luar tugas utama mereka. Gitu. Ya, dari yang selama ini berjalan, ya kan, ya tidak bisa dipungkiri masih ada kekurangan-kekurangan. Ya mungkin tadi yang dari penjelasan bisa jadi harus ada penambahan personil di dapur itu kan. Betul. Ya kan. Nah selain itu apalagi nih yang jadi catatan panjenengan ya terkait catatan kami juga mungkin karena ini masih baru ya dengan jumlah konsumsi yang cukup banyak. Kadang kita menemukan ada kasus keracunan seperti itu ya. Ya memang harus diatur nih. Dari posisi masak kepada distribusi itu butuh waktu berapa jam, dan apalagi ini makanan yang sudah siap disajikan seperti itu, lah sehingga posisi ini ritme waktu ini juga harus diatur. Kemudian yang kedua, selain ritme waktu juga kehigienisan daripada bahan baku ini juga harus seperti itu ya, jangan sampai sesuatu yang agak expired kemudian dipaksakan seperti itu, maka itu kan akan menimbulkan dampak. Jadi masih kita temui itu pelaksanaan MBG itu dihentikan karena posisinya menyebabkan keracunan di posisi siswa. Nah ini yang perlu menjadi antisipasi, makanya kemudian mekanisme kerja penyiapannya itu juga harus jelas seperti itu ya. Payung hukumnya ini juga harus jelas, karena kalau enggak maka akhirnya siswa juga yang akan menjadi korban seperti itu. Ya bukan hanya siswa, otomatis kayak penyelenggaranya, kemudian mitranya yang bertanggung jawab di dapur itu kan ya akhirnya dia harus juga menanggung kerugian ketika kemudian nasinya itu tidak dimakan karena posisi
keracunan, otomatis itu juga sudah kerugian. Belum lagi dia kan harus mengganti di jam yang sama seperti itu. Ini sebuah studi kasus yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Solusinya kayak apa? Karena memang kan ya itu seperti yang saya bilang, jumlah konsumsinya lumayan banyak per hari. Dalam satu dapur melayani 2.500 sampai dengan 3.000 siswa. Kan bukan pekerjaan mudah gitu ya. Iya. Berarti kan gini loh Ning. Kalau ini menarik makanya. Secara volume memang terlalu besar 3.000 itu. Mungkin kalau untuk meningkatkan kualitas apa perlu diturunkan Ning ininya? Volume per dapurnya itu mungkin jadi 1.000 atau 1.500 atau 2.000 gitu. Ya lagi-lagi kan semuanya butuh evaluasi. Ini kan baru tahun pertama ya 2025. Kami berharap di tahun 2026 awal itu sudah ada evaluasi dari pemerintah pusat soal mekanisme kerjanya gitu ya, mekanisme kerjanya dan kebutuhan tenaga kerjanya. Ini juga perlu dievaluasi, termasuk juga jumlah sasaran dalam satu dapur. Jadi jangan sampai kemudian waktunya karena terlalu banyak lalu waktunya tidak nutut seperti itu ya. Tidak nutut, ketika tidak nutut menjadi tidak termakan. Termakan pun kadang ketika sudah durasi menunggunya lama kan akhirnya menjadi basi dan segala macam. Nah ini perlu menjadi catatan serius sehingga bagaimana targetnya itu adalah MBG bukan hanya mengenyangkan tapi menyehatkan, jangan sampai menyakitkan kan seperti itu ya. Jangan sampai terjadi insiden-insiden yang tidak kita inginkan sebagaimana yang kita lihat di media televisi, di TikTok lah beberapa akhir kemarin itu kan kasus-kasus itu muncul dan merebak seperti itu ya. Nah itu dia nih, dari sejumlah kasus itu kan banyak selain keracunan juga berbau nasinya atau dia lembek ya kan, sampai basi itu. Basi. Ternyata itu mereka itu melakukan pengolahan itu terlalu jauh gitu jaraknya gitu untuk mengejar itu loh, mengejar target gitu kan, karena banyak ya kan 3.000 karena terlalu banyak mereka jadi masaknya itu lebih awal gitu lebih awal ya. Betul nih jam 1 jam 2 gitu sehingga kan. nanti posisi nasi dalam kondisi panas sudah dimasukkan iya, gitu, itu kan betul. cenderung mengakibatkan basi memang kalau seperti itu. Terus juga dari buah ya, buah dia ketika buah yang terbuka gitu kayak semangka ketika dicampur sama ikan, dia ternyata ada proses itu, proses yang akhirnya membuat tidak nyaman. Iya, tidak nyaman dan tidak enak untuk dimakan gitu kan. Makanya disarankan itu memprioritaskan buah-buah yang tertutup seperti pisang dan jeruk gitu. Nah, apapun ini kan karena mengejar target 3.000 itu. Gitu kan. Nah, terus sini nih, mungkin lepas dari kekurangannya, tetap ini bisa jadi program harapan kita ini ya, untuk membentuk generasi emas 2045 ya. Ya paling tidak hari ini anak-anak itu kan bisa mendapatkan makanan yang ini ya, nutrisinya tinggi gitu kan. Dan paling tidak juga mengurangi beban orang tua nih. Biasanya ada yang sangunya sekian menjadi berkurang ya. Karena mereka sudah makan gitu ya. Nah, terus kan bicara MBG ini kan juga nggak hanya bicara gizi, ya kan? Nggak hanya bicara sosial, juga ada misi ekonomi ya, karena diharapkan bisa menggerakkan ekonomi di masyarakat sekitar. Nah, untuk sampai ke tujuan itu kan artinya harus masyarakat sekitar nih yang dilibatkan dalam dapur itu ya. Karena kalau misalnya yang ngelola itu orang jauh gitu kan, atau pengusaha catering besar juga kan nggak ini kan, target itu kan nggak tercapai gitu. Sejauh ini kalau yang jenengan ini pantau, jenengan lihat itu di Jawa Timur penyedia dapur MBG ini udah masyarakat lokal apa
Ya, Gimana? kebanyakan memang sudah masyarakat lokal ya. Contoh misalnya ikan ayam. Ikan apa yang di setiap kecamatan itu kan ada pasar dan rata-rata itu kan memang jual itu. Kadang ada mereka yang usaha ayam potongnya itu rumahan, sehingga tidak harus ke pasar, tetapi sudah beli berlangganannya di situ. Maka otomatis permintaan terhadap barang-barang konsumtif sembako, otomatis dengan adanya MBG ini meningkat drastis tajam. Ya minyak, ya beras dan yang lainnya itu peningkatannya cukup signifikan. Artinya kan uang beredar di tengah-tengah masyarakat itu semakin banyak dengan adanya MBG ini. Kalau selama ini kan uang beredar di masyarakat tidak terlalu banyak karena memang ngendonya itu kan di pos-pos kementerian, di pos-pos pemerintah kan seperti itu. Lah hari ini kan keuangan walaupun ini menggunakan dana APBN yang lumayan besar, tapi berputarnya uang itu kan tetap di masyarakat seperti itu ya. Karena dibelikan bahan baku yang ada di situ, yang mulai dari ikan ayam, mulai dari telur, tempe mungkin. Maka otomatis permintaan terhadap barang-barang sembako ini relatif cukup tinggi dengan adanya MBG ini. Jadi multiplier efeknya itu bukan hanya masyarakat sekitar, tapi memang penyedia-penyedia bahan yang mereka biasa jualan di pasar seperti itu kan menjadi permintaannya tinggi. Bawang merah, bawang putih, kan harusnya tiap hari masak dengan durasi, Terserap dengan ya? jumlah populasi yang cukup banyak, kan akhirnya ya alhamdulillah kalau saya lihat baguslah multiplier efeknya. Selain kepada masyarakat sekitar ya terhadap penyedia barang dan jasa itu ya lumayan bagus lah, bagus bisa saya katakan seperti itu. Tapi lagi-lagi ini kan perlu berkesinambungan, perlu dibuat payung hukum, karena ketika tidak ada payung hukumnya juga rentan program ini hilang dan pergi gitu, pergi hilang ada lagi, pergi hilang ada lagi seperti itu. Tapi kalau sudah ada payung hukumnya jelas, maka siapapun yang memerintah kebijakan ini akan terus lestari seperti itu. Dengan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan tentunya. Nah tadi kan juga udah kita singgung ya dari awal itu, ini kan tidak hanya sekedar kenyang tapi menyehatkan. Nah ternyata ini juga ada sisi positif lain loh nih. Jadi membiasakan anak dengan budaya hidup sehat gitu. Karena jam makannya diatur. Iya, ketika jam makannya diatur kan. Karena kan sebelum makan mereka cuci tangan, terus setelah selesai makan mereka kumpulkan omprengnya gitu kan. Terus mereka cuci tangan gitu kan. Melatih kedisiplinan, tanggung jawab gitu ya. Nah, memang program besar juga kan tantangannya besar nih. Menurut jenengan apa nih yang harus dilengkapi gitu atau sisi-sisi yang harus diperbaiki ya? Jumlah sasaran mungkin ya. Jadi jumlah sasaran itu, tapi kalau hari ini kan baru tahun pertama ya, mungkin di angka 3.000 itu nanti perlu kita evaluasi kira-kira efektif tidak. Dengan jangkauan misalnya jangkauannya cukup jauh, maka mungkin kalau tidak harus 2.500 dan 3.000 bisa menyesuaikan zonasinya juga, menyesuaikan zonasi, kondisi alam, kondisi lingkungan, geografis di daerah itu. Artinya jangan terlalu jauh ya jarak. Ya kalau 3.000 kemudian nyasarnya ke masyarakat pedesaan, pegunungan, yang biasanya diharapkan itu jam 9, jam 10 misalnya ya, atau jam 8 itu bisa terdistribusi dengan baik, kan akhirnya menjadi molor ke posisi siang karena jarak tempuh yang cukup jauh. Sementara beban kerjanya untuk mendistribusikan lumayan banyak, maka ini kan juga perlu pemikiran bersama sehingga dari jumlah sasaran itu mungkin bisa berkurang untuk lebih efektif dan efisien. Nah tadi kita kan juga ini ya sempat singgung multiplier effect ya. Ini kan MBG ini selain bisa membuat anak sehat gitu kan. Terus pertanyaannya apakah juga bisa membuat UMKM juga ikut sehat nih? Sangat. Oh ya. Karena kan rata-rata mereka yang menjadi penyedia itu
adalah UMKM. Mereka yang jualan sayur, mereka yang jualan minyak, mereka yang jualan brambang, jualan bumbu, jualan apa, itu kan rata-rata UMKM. Jadi sangat sedikit atau mungkin yang kemudian belinya itu di pasar-pasar modern. Karena kalau di pasar modern kan otomatis harganya lebih mahal. Nah, jadi kepenguatan UMKM insya Allah akan lebih positif. Terus MBG ini kan sudah berjalan hampir ini ya, kurang dari setahun ya. Terus Jawa Timur ini kan penerimaan manfaat terbanyak gitu loh di MBG ini kan. Kalau jenengan melihat nih dari posisi Jawa Timur sebagai penerima manfaat MBG terbanyak itu, dampaknya sejauh mana gitu untuk? Tentu harapan kami ketika Jawa Timur dengan jumlah populasi penduduk memang banyak, menjadi penerima manfaat sasaran MBG juga relatif banyak, kita berharap kualitas mutu pendidikan akan semakin baik. Itu pertama. Yang kedua, kita juga berharap tingkat stunting itu menjadi turun drastis gitu. Karena kan korelasinya ke situ nih. Jadi stunting itu karena memang anak-anak kita kekurangan gizi, kekurangan nutrisi makanan, maka otomatis ketika sehari aja 1 kali minimal dia mendapatkan makanan bergizi gratis, insya Allah urusan stunting bisa teratasi dengan baik seperti itu. Karena MBG ini kan langsung menyasar ke sasaran, langsung makanan ini langsung sampai kepada sasarannya seperti itu. Saya pikir kontribusinya positif lah untuk urusan peningkatan kualitas pendidikan utamanya. MBG ini kan berlangsung kan ini ya, setiap hari ini kan? Setiap hari. Setiap hari. Apakah ini bisa, ketika ini berjalan secara kontinu bisa menekan inflasi juga gitu? Karena kan ada menyerap ini kan, 9 bahan pokok kan? Iya. Kan bisa jadi pengendali inflasi kan? Bisa jadi. Ketika misalnya barang-barang mentah yang mau diolah itu mengambil dari posisi lokal, saya pikir bisa menjadi pengendali lah, berpengaruh. Sehingga hasil produk dari masyarakat lokal yang biasanya ketika panen raya atau apapun itu harganya murah seperti itu, otomatis dengan permintaan barang semakin banyak kan akan menstabilkan harga. Rumus ekonominya kan seperti itu. Kalau permintaan barang itu semakin banyak, maka otomatis harganya itu kan lebih murah. Kalau barangnya sedikit, harganya itu akan semakin melambung tinggi. Maka otomatis dengan adanya MBG ini juga akan menjadi satu konsep menstabilkan harga di pasaran untuk barang-barang bahan-bahan pokok. Menurut kami begitu. Adalah efek ke situ ada. Terus kalau ini kan Jawa Timur ini kan luas ya, luas. Masing-masing daerah punya kekhasan masing-masing. Mungkin ada yang daerah pantai, ada yang dia ini pegunungan gitu kan. Terus juga ada wilayah-wilayah tambak gitu kan. Nah, mereka ini kan perlu diakomodir gitu kan. Betul. Dalam program ini gitu kan. Bagaimana petambak misalnya lele atau patin bisa menjadi pemasok gitu kan. Bahan baku. Terus petani pisang bisa menjadi pemasok bisa juga. Tidak susah untuk jual di pasaran gitu ya. Jadi sudah punya langganan. Pisang, menu pisang itu kapan, menu semangka itu kapan, kan seperti itu. Otomatis kan sekali lagi permintaan barang konsumsinya menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Otomatis harga itu kan juga lebih bagus nanti. Lebih bagus. Ya, terus gini. Kembali lagi ini kan program besar ya. Penerima manfaatnya juga besar. Yang terlibat juga besar ya kan. Ekosistemnya juga besar gitu kan. Nah,
sejauh ini yang jadi catatan panjenengan, apa yang pernah tersampaikan ke jenengan, ini keluhan atau kekurangannya MBG yang paling signifikan apa nih? Ya, kalau saya lihat kekurangannya MBG hari ini ya, ada rasa dari siswa itu karena memang ini belum rata ya posisinya ya. Ada ngerasa kok sekolah itu dapat, kok sekolah kami tidak dapat, seperti itu ya. Jadi pemerataan distribusi MBG ini karena memang masih baru tahun pertama, ada beberapa kesiapan yang harus dilakukan survei oleh BGN ini ke dapur-dapur, ready atau enggak. Kalau ready itu bisa landing, kalau enggak berarti masih berproses. Lah, ketidakmerataan ini juga menjadi keluhan ya kadang. Kenapa sekolah saya dapat, saya tidak, seperti itu. Mereka makan enak bergizi, saya tidak, itu menjadi keluhan. Keluhan yang kedua ya seperti yang saya bilang, ada tugas tambahan dari guru ini yang perlu menjadi perhatian kita. Masa iya kemudian guru itu menjadi distributornya MBG karena guru itu punya tugas lain yang lebih fokus spesifik dipersiapkan oleh guru untuk anak didik, seperti itu. Jadi ini juga mungkin butuh pemikiran aja. Iya. Betul. Sehingga kendala-kendala sama keracunan ya. Itu yang menjadi obrolan yang sering kali muncul. Walaupun kalau untuk kasus keracunan ini sanksi dari pemerintah itu jelas. Untuk sementara kadang dapurnya itu harus ditutup. Gitu ya. Karena tidak mampu menyajikan kualitas makanan sebagaimana yang ada di SOP. Nah, ini yang tadi jenengan singgung soal distribusi itu menarik juga nih, karena justru ada sekolah itu yang protes karena mereka dapat dapat jatah MBG kan. Jadi ada yang terakhir itu di Surabaya dan Sidoarjo, mereka ini malah menolak gitu kalau sekolahnya dapat MBG karena merasa nih mampu gitu kan. Nah, mungkin ini ada kelemahan juga di pemetaan nih ya, mana yang layak mendapat distribusi, mana yang tidak perlu lagi dapat ini. Tapi kalau MBG ini kan memang sasarannya secara keseluruhan ya, mau itu anak orang kaya, mau anak orang miskin, itu juga menjadi sasaran dari MBG. Ini juga yang sekali lagi ini pandangan pribadi saya ya, bukan kemudian gebiah uyah ini menjadi kritikal kebijakan pemerintah yang sudah jalan gitu ya. Sebenarnya kalau kami inginkan itu kan bukan MBG ya, tapi sekolah gratis total. Mulai dari SD gratis, SMP gratis, SMA, kuliahnya itu gratis total. Tapi kalau urusan makan itu ya biarlah makan sendiri-sendiri kan, seperti itu. Karena kadang bagi anak-anak yang mampu, anak-anak kaya seperti itu ya, mereka sudah biasa makan enak dan segala macam, nggak ngaruh dikasih MBG dan tidak, kadang juga nggak dimakan seperti itu. Nah ini problem ya, tapi sekali lagi itu menjadi pemikiran pribadi. Nah kalau sekolah gratis nih dari SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi minimal S1 ini digratiskan, maka semua itu kan ya akan bisa tercover. Tapi sekali lagi ini pandangan pribadi, karena memang kendala-kendala teknis di lapangan itu kan tidak mudah, itu kompleks karena melibatkan banyak orang, otomatis inventarisir masalahnya juga lebih banyak seperti itu. Ya, tapi karena memang ini sudah jadi program prioritas, kita kan juga hanya berkewajiban untuk memberikan dukungan. Tapi tentu dukungan dalam tanda kutip, tidak dukungan fanatisme dan dukungan buta tanpa memberikan fungsi kontrol bagaimana pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau kami kan posisi DPR itu sebagai fungsi kontrol. Jadi nggak bisa kemudian kami dijadikan cap stempel pemerintah, apapun program pemerintah, ya aja, ya tidak bisa begitu juga. Karena kami berhadapan dengan masyarakat secara langsung di dapil, dan ketika mereka ada keluhan, mereka pasti datang ke anggota dewan. Mereka nggak peduli ini komisinya ngurus ini atau tidak. Yang penting saya ada keluhan, ada anggota DPR di tempat saya milih anggota dewan ini sebagai penyambung aspirasi dan suara saya. Ya apapun saya wadul kepada anggota dewan dengan seluruh persoalan dan dinamikanya. Nah ini sehingga kami
karena kami berada di Dapil, sekalipun kami anggota Dewan Provinsi, kami juga tidak tinggal di Surabaya, kami ada di Dapil, maka rata-rata keluhan masyarakat terkait dengan MBG yang masih belum sempurna, itu memang masih kami terima. Nah tadi kan gini nih, kan jenengan bilang MBG ini pelaksanaannya menyeluruh. Tidak membedakan gitu kan untuk anak orang kaya anak orang atau miskin, semuanya dapat. Semua dapat kan. Ini kan beda sama sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat kan dia kan ada ini hanya kan. untuk sekolah rakyat kan untuk masyarakat miskin ekstrim. Iya. Yang masuk di desil 1, desil 2 lah paling tidak kan seperti itu. Nah, terkait anggaran kan serapannya tinggi ya nih MBG ini. T kan? Nah, melihat serapan anggaran yang tinggi ini, kalau menurut panjenengan nih, secara pribadi atau sebagai anggota dewan, apakah tidak sebaiknya dia lebih fokus ke yang lebih tepat sasaran gitu, ketimbang memberi sekolah swasta yang dia aja uang SPP bulanannya aja bisa 5 juta, 10 juta gitu. Tapi masih dapat dapat MBG gitu kan. Dan itu pun ditolak sama mereka. Betul. Gitu kan. Makanya kan saya bilang problematik juga sih MBG ini ketika di daerah perkotaan utamanya ya. Kalau di daerah pedesaan kan relatif nggak ada sih sekolah swasta yang narik SPP sampai segitu gede gitu ya. Tapi kalau di daerah-daerah perkotaan yang memang di situ kualitas ekonominya sudah mulai membaik gitu ya. Kadang mereka yang anak orang kaya nggak makan tuh ke MBG seperti itu. Mereka masih mencari makanan yang sesuai dengan selera mereka. Otomatis ini sudah mubazir seperti itu ya. Makanya andai saya secara pribadi sebagai anggota dewan dan wakil rakyat seperti itu, kita sampaikan mending pendidikan gratis itu yang lebih utama. Kalau pendidikan gratis siapapun itu akan menerima itu kan. Mau itu orang kaya, kalau sudah gratis kan tidak usah bayar memang. Kalau makanan kan bisa dimakan dan bisa tidak dimakan seperti itu. Keinginan kami seperti itu. Tetapi ya kurang paham lagi kajiannya ya, karena memang ada visi besar tadi dari Pak Presiden untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Tentu starting pointnya itu mungkin dari bagaimana pendidikan ini berkualitas. Pendidikan berkualitas itu salah satunya dari SDM-nya, inputnya. Berarti anak-anak sebagai input dari lembaga pendidikan. Bagaimana inputnya ini adalah anak-anak yang tingkat gizinya itu bagus seperti itu. Sehingga nanti outputnya pada pendidikan karakternya, pendidikan vokasinya, kemandiriannya, karakternya menjadi lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin desainnya seperti itu, gitu ya. Walaupun sekali lagi di lapangan tidak semudah ekspektasi kita. Iya, kayak ini loh, ada persoalan di tengah masyarakat itu. MBG itu masih dapat stigma itu untuk orang miskin gitu. Karena dikasih makan. Pakai ompreng ya kan. Nah, mungkin ini yang jadi PR juga nih untuk menyampaikan visi besar Pak Presiden, tujuannya itu apa, sehingga semuanya posisinya mendukung terhadap kebijakan ini. Nah ini mungkin di akhir ya. Kita minta saran dan pesan dari jenengan terkait program MBG. Monggo nih. Untuk masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan, wabil khusus masyarakat di dapil kami Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi, tentu ada cita-cita besar dari pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, untuk program MBG ini. Mulai dari mencegah terjadinya stunting, perbaikan kualitas mutu pendidikan, kemudian memutus mata rantai kemiskinan, termasuk juga membuka lapangan pekerjaan. Itu adalah multiplier effect yang bisa dirasakan oleh MBG. Maka kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat, baik itu yang
terjun langsung di dunia pendidikan atau masyarakat yang tidak terjun langsung di dunia pendidikan untuk memberikan dukungan yang utuh terhadap program ini. Tetapi dukungan itu tentu juga harus dibarengi dengan fungsi kontrol dan monitoring. Sehingga apa yang menjadi cita-cita besar dari Pak Presiden ini bisa terwujud dengan baik. Jadi siapa yang akan memonitor itu? Kita semua. Kami sebagai anggota DPR yang memang punya fungsi kontrol, masyarakat juga yang wajib memberikan kontrol terhadap pelaksanaan MBG ini. Baik dari sisi pengelolaan keuangannya, kemudian pembelanjaannya, sampai kepada bagaimana model pendistribusiannya sampai kepada sasaran yang ingin dituju secara bersama-sama. Mungkin itu, terima kasih sudah menemani kita bincang-bincang dalam hal ini. Udah hadir. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan di lain waktu, the next, kita bisa ketemu dalam suasana yang lebih membahagiakan. Amin. Dan dengan tema yang lebih menarik dari sore hari ini. Ya nih, itu harapan kita bersama. Terima kasih. Demikian pemirsa, MBG sebagai program besar tentu tidak lepas dari berbagai kekurangan, tapi mari kita dukung dan kita perbaiki bersama-sama. Tadi juga kita sudah dengar support dari Ning Zaiya, anggota DPRD Jawa Timur. Semoga dukungan ini dan juga dukungan masyarakat ke depannya membuat program ini jadi program yang bermanfaat, bernilai positif, dan bisa berdampak luas bagi masyarakat Indonesia. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.